Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan sudah mengirim tim terkait kejadian kerusuhan antara pekerja asing dengan warga lokal yang terjadi di area smelter milik PT Gunbuster Nickel Industry di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Kericuhan terjadi saat ada protes dari pekerja PT GNI yang melakukan mogok kerja. Polisi menemukan 2 orang meninggal dunia akibat kejadian ini, saudara. Bentrok antar pekerja PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah kini menjadi sorotan. Bentrokan ini melibatkan tenaga kerja asing Cina dengan pekerja lokal pada Sabtu 14 Januari lalu. Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama Benix. Kita kali ini akan membahas tentang prahara di industri nikel Indonesia. Ini tindakan yang sangat-sangat menyedihkan dan merugikan negara Indonesia, khususnya teman-teman yang ada di Sulawesi. Kenapa? Karena sampai ada korban jiwa, 3 nyawa hilang di peristiwa kerusuhan di pabrik nikel di Indonesia. So let's check this out. PT Gunbuster Nickel Indonesia kemarin baru aja di demo sama buruh pabriknya. Jadi karyawan-karyawannya pada demo, khususnya karyawan-karyawan lokal, mereka demo di dalam pabrik itu meminta kenaikan gaji. Nah, demo ini karena di dalam pabrik itu buruhnya itu ada 2 ya, buruh dari China sama buruh lokal Indonesia. Mereka demo, mereka ngajak gini, buruh-buruh yang di China buat ikut demo. Tapi ternyata buruh dari China nggak mau ikutan demo. Akibatnya buruh lokal itu menjadi marah. Mereka bahkan sampai melakukan pengerusakan. Mereka ambil besi untuk pukulin orang, rusakin kantor, bakar mobil, sampai bakar gedung fasilitas pabrik nikel di Sulawesi itu. Nah, ini menjadi sangat menyedihkan. Kenapa guys? Karena ya Indonesia lagi menggaung-gaungkan bakal menjadi salah satu produsen baterai listrik terbesar di dunia. Kita mau masuk 3 besar. Produsen baterai listrik loh. Jadi salah satu yang terbesar di dunia ini. Dan ini agenda utama dari Pak Jokowi. Dan ini sangat disayangkan ya menurut gua. Apalagi kemudian bentrokan ini terjadi di Sulawesi, salah satu produsen nikel terbesar di tanah air, dan pabriknya juga dimiliki oleh investor asing. Nah, ini sangat menyedihkan. Nah, PT GNI ya kita bilang, PT Gunbuster Nickel Indonesia, ketika demo itu juga terjadi ya, yang namanya standar demo ya, kalau kamu lihat orang demo, buruh, kalau mau didengar ya, biasanya demo itu harus dilakukan oleh 100% karyawan yang ada di dalam perusahaan itu. Nah, buruh-buruh di sini yang tergabung dalam serikat pekerja, mereka berdemonstrasi di pabrik, dan mereka ngajakin orang-orang untuk ikut demo, tetapi ternyata nggak semua orang mudah dipengaruhi. Akibatnya apa? Banyak orang-orang yang tetap pergi ke kantor, tetap mau bekerja seperti biasa di pabrik itu. Ketika mereka mau masuk kerja di hari yang naas itu, mereka dicegah. Maksudnya, ya mereka mencegah para orang-orang yang mau tetap kerja itu. Ini sama seperti di Jakarta lah. Kalau ada demo di busway lah, demo di kereta lah, demo di pesawat, di Jerman juga sama. Ketika pesawatnya mau terbang atau keretanya mau jalan, mereka dicegat. Supaya orang-orang jangan masuk kantor. Jadi karyawan kereta api, karyawan pesawat terbang, mereka dipersulit untuk masuk kantor. Supaya tidak ada armada yang jalan. Ini pun terjadi di PT Gunbuster Nickel Indonesia. Jadi buru-buru demonstran ini menghalangi supaya orang-orang tidak bisa masuk gedung kantor. Nah sayangnya, yang pasang badan, yang menghalang-halangi para demonstran yang ada di nikel itu, mereka kemudian berhadapan dengan karyawan yang tetap mau bekerja. Nah, karyawan yang tetap mau bekerja adalah mereka yang tidak mau demo. Nah, karyawan yang tidak mau demo, isinya apa? Ya ada buruh lokal, ada buruh dari China, buruh dari luar negeri juga. Nah, karena mereka saling bersih tegang, yang satu pengen kerja, yang satu tidak pengen kerja, yang satu pengen menghalang-halangi orang masuk pabrik, yang satu pengen tetap masuk ke pabrik. Akibatnya terjadi bentrokan sesama karyawan. Lah ini disayangkan sekali nih. Bisa-bisanya ya dalam sejarah nih, bentrokan malah terjadi di antara sesama buruh. Ini gue sangat sesalkan. Dan sedihnya, ya ada korban jiwa di sana. Ada nyawa gitu yang hilang, dan menurut gue itu sangat tidak worth it. Ya, ini kita bicara nyawa ya. Seperti kejadian stadion di Malang, ya. Stadion Kanjuruhan. Hanya demi sebuah tontonan sepak bola, orang harus mati. Menurut gue sangat disayangkan. Apalagi misalkan kejadian yang di nikel nih. Mati juga. Sesama supporter di Kanjuruhan. Ini sesama buruh, saling bunuh, dan meninggal 3 orang. Itu disayangkan. 2 orang buruhnya buruh lokal, 1 orang buruhnya dari China. Meninggal.
Kenapa ini disayangkan? Ini bakal jadi kabar buruk bagi dunia investasi tanah air, khususnya di sektor nikel. Kalau kamu investor sawit, kamu pasti tahu, sawit Indonesia lagi diserang di Eropa. Sawit Indonesia susah masuk Eropa. Kenapa? Karena mereka punya agenda. Dulu namanya Millennium Development Goals. Sekarang ada agenda namanya SG. Jadi Sustainable Development Goals. Jadi harus sustainable. SDG ini adalah agenda yang lagi digadang-gadang oleh negara-negara barat. Bahwa usaha kalau bisnis itu harus green, rendah polusi, harus ramah lingkungan, harus ramah dengan rakyat, harus pro bumi, pro tanah dan lingkungan, pro kehidupan, jaga lingkungan. Nah ini semua hal-hal yang sifatnya mendukung Sustainable Development Goals. Ketika kemudian sawit Indonesia diketahui oleh orang-orang barat, orang kalau buka lahan sawit harus bakar hutan. Mereka marah loh. Yang marah bukan orang Kalimantan, yang marah malah orang Eropa. Ketika untuk buka lahan sawit, lu harus menyingkirkan begitu banyak penduduk desa karena lahannya bersinggungan. Orang-orang lokal disingkirkan oleh perusahaan-perusahaan sawit. Yang marah siapa? Orang barat loh yang marah. Jadi mereka pikir, wah ini udah bahaya nih, sebaiknya kita blokir sawit dari Indonesia supaya orang tidak lagi terluka, supaya tidak lagi ada pembakaran hutan dan lain sebagainya. Ini salah satu program SDG. Dan kamu harus cek, kalau kamu investasi di sektor yang berhubungan dengan mineral, oil and gas, kamu harus update dengan SDG itu. SDG ada 17 ya. Kamu sebaiknya baca itu. Ini hubungan dengan nikel apa? Ketika banyak orang yang mati, suasana kerja tidak bagus, dan yang paling fatal, menciptakan polusi, dampak, menyakiti orang. Jangan berharap nikel dari Indonesia itu bisa diserap oleh pasar dunia. Jangan berharap. Makanya gue berulang kali bilang dari kemarin, lu kalau mau investasi di baterai listrik atau investasi di nikel, harus perhatikan pasar China. Kenapa? Karena orang Cina itu nggak peduli. Mau sawitnya itu bakar 1000 desa, mau sawitnya itu hasil bakar 1000 hutan, ya kalau harganya murah ya dibeli aja gitu loh. Yang penting harganya cocok. Itu enaknya. Sama India dan Cina, mereka nggak peduli lingkungan lah. Mau pabrik nikel ini bikin polusi, ikan-ikan pada mati di sungai, di laut, mereka tetap beli juga, nggak ada hubungan. Jadi buat teman-teman, kemudian di industri nikel tanah air, di mana nikel Indonesia yang bisa beli dan mampu beli dengan tingkat kerusakan, kotoran sedemikian rupa, ternyata cuma perusahaan-perusahaan mobil listrik baterai yang ada dari China. Sekarang pabrik mobil listrik di China akan semakin ketar-ketir dan ketakutan beli nikel dari Indonesia. Kalau ini terus berlangsung, kamu harus siap-siap. Ya, nikel Indonesia bisa jadi semakin dipertanyakan oleh masyarakat dunia. Nah, kejadian ini ya harapannya tidak terulang lagi. Dan harapannya nih khususnya untuk pemerintahan yang ada di Sulawesi, gue tahu banyak anggota DPRD dan anggota pemerintahan wali kota juga yang follow Benix. Please. Kamu harus lebih sering duduk ngobrol sama pengusaha, sama serikat pekerja nikel, serikat pekerja metal yang ada di daerah kamu. Harus lakukan lebih banyak komunikasi. Karena kuncinya apa di sini? Di sini kuncinya cuma komunikasi kok, nggak aneh-aneh. Buktinya apa ya? Buktinya di Indonesia berulang kali di Jakarta ini demo buruh. Mulai dari gaji 3 juta, 4 juta, dan seterusnya. Ya demo buruh. Tapi kalau kamu lihat, ada nggak yang mati? Yang demo bukan 1000-2000 orang loh. Kalau May Day, hari buruh di Jakarta, udah puluhan ribu gitu loh. Tapi berjalan kondusif dan menemukan win-win solution. Nah ini yang harusnya bisa dipelajari oleh pemerintah daerah. Tolong deh, lebih banyak kamu komunikasi dengan orang-orang di daerah kamu, oleh pengusaha di tempat kamu, oleh buruh di tempat kamu. Kalau terjadi gagal komunikasi di sana, mereka akan cari penyelesaian masalah dengan cara mereka sendiri. Dan ingat ya, cara mereka, karena mayoritas adalah buruh, cara yang paling gampang bagi mereka untuk menyelesaikan masalah adalah dengan mengambil besi yang paling dekat di tangan mereka. Orang kalau cuma punya palu di tangannya, dia akan selesaikan masalah dengan palunya. Orang kalau cuma punya pena di tangannya, akan selesaikan masalah dengan penanya. Ini sebuah filosofi yang diajarkan oleh seorang samurai dari Jepang. Jangan pernah kamu berkomunikasi dengan seorang penyair, dengan seorang wartawan, kamu melawan dengan pedang. Nggak nyambung. Atau kamu mau melawan seorang samurai dengan pena, itu juga nggak nyambung. Logis ya? So, komunikasikanlah dengan baik dalam frekuensi yang sama, supaya kita bisa dapat tujuan yang sama untuk memajukan industri nikel dan baterai listrik di tanah air. Sekali lagi, gue pribadi sangat kecewa sama peristiwa ini. Gue sangat berduka, semoga ini tidak terjadi lagi. Oke guys, semoga ini jadi peringatan buat kita, para investor nikel, para investor baterai listrik yang ada di ISG. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa pantengin terus perusahaan mobil listrik yang ada di China. Kenapa? Kalau kejadian ini bisa berulang lagi, nikel Indonesia bisa diblokir sama Barat. Oke? So please beware. Semoga berita ini bisa menginspirasi dan menjadi peringatan bagi kita semua untuk bisa berinvestasi lagi dengan lebih bijaksana di industri nikel dan baterai listrik di tanah air. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.